banget kalau kalian sehat. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Pernah dengar ya cerita fantasi? Cerita karangan, cerita khayalan. Banyak cerita-cerita fantasi yang sangat menarik. Pada video kali ini, kalian akan mempelajari unsur-unsurnya. Unsur-unsur yang membangun cerita fantasi. Kalau sudah, dari cerita fantasi yang kalian pelajari, kalian akan belajar untuk menceritakan kembali. Paham ya? Oke, ikutilah rangkaian videonya dengan tetap semangat. Kita semua akan semangat, ya? Supaya kalian bisa menceritakan kembali dengan sangat baik. Terima kasih. Dalam pembahasan bab kali ini, kita akan memahami dan menciptakan cerita fantasi. Ada beberapa kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur fantasi yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 3. Menelaah struktur dan pembahasan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yang keempat, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita khayalan, imajinasi, karangan, dan angan-angan dari pembuatnya. Cerita semacam ini dibuat dengan kreativitas tinggi dan pengembangan karakter yang begitu sangat unik. Yang selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur teks cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, dan kegaiban yang tidak ditemukan di dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi, berjenis fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal ini tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Unsur-unsur yang kedua adalah ide cerita. Ide cerita di sini terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayalan yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah gaib, supranatural, dan futuristik. Unsur yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan sendiri. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu juga tentunya. Unsur yang keempat adalah tokoh unik, memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi biasa diberi watak dan ciri yang unik, yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh juga ada pada waktu dan tempat yang berbeda, zaman tentunya. Bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang atau futuristik. Unsur yang kelima adalah bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa dilihat oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan,
tetapi diberi fantasi. Unsur yang keenam adalah bahasa. Penggunaan sinonim disampaikan dengan emosi yang kuat, variasi kata yang cukup menonjol, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Lalu, kita masuk ke dalam jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama, teks fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Ada dua, yang pertama cerita fantasi total. Dalam kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Misal cerita fantasi Nagata, itu total fantasi penulis. Jadi nama orang, nama objek, nama kota, benar-benar rekaan penulis semata. Lalu yang kedua, cerita fantasi irisan. Cerita ini mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, seperti memakai nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Lalu jenis cerita fantasi menurut teks fantasi berdasarkan latar cerita. Ada dua juga, yang pertama latar waktu sezaman. Artinya menggunakan latar yang satu masa saja, seperti fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang, atau futuristik. Yang nomor dua, latar lintas waktu. Berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misal, masa kini dengan masa prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang, atau futuristik. Kita masuk pada struktur cerita fantasi. Di sini ada 3 struktur dalam cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian yang paling awal, isinya pengenalan latar, tokoh, dan kisah dari segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, bisa juga digunakan untuk menceritakan adegan dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Lalu, struktur yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi biasanya berisi tentang konflik yang mulai muncul. Komplikasi adalah tantangan atau kesulitan yang dialami tokoh utama. Komplikasi juga menjelaskan sebab akibat dari konflik yang terjadi. Akhirnya, bagian ini akan memuncak hingga mencapai klimaks. Lalu, struktur cerita fantasi yang ketiga adalah resolusi. Resolusi disebut juga penyelesaian masalah. Bagian ini adalah penyelesaian atau akhir dari berbagai konflik yang terjadi. Resolusi juga bisa menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang tokoh utama alami. Lalu di sini ada contoh-contoh cerita fantasi. Di era modern seperti sekarang ini, banyak sekali cerita fantasi yang disuguhkan dalam bentuk karya digital. Beberapa di antaranya karya digital atau film yang bersifat fantasi adalah Ultraman, Harry Potter, Hulk, dan Kerasakti. Selain itu, ada juga cerita fantasi berbentuk film kartun yang sangat terkenal saat ini, misalnya Doraemon, Upin Ipin, serta Naruto. Bahkan di Indonesia juga punya loh cerita fantasi dalam bentuk film yang judulnya apa? Adit dan Sopo Jarwo, Si Unyil, Keluarga Somat. Pasti kalian sering lihat kan di televisi. Putus mata rantai COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 2 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas interaksi. Ayo teman-teman, kita bersama-sama jaga kesehatan kita dan orang di sekitar kita. Selalu happy,
selalu berpikir positif, dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.